saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Yeremias Bagas. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Selama orang percaya masih hidup dalam dunia ini, tantangan terbesarnya adalah hidup dalam kedagingan. Melepaskan diri dalam hidup kedagingan bukanlah satu hal yang mudah, saudara-saudariku, karena ada banyak sekali godaan-godaan kenikmatan yang dunia tawarkan dalam dunia ini yang menyerang hidup kita. Sebagai orang percaya, kita hidup dalam dua pilihan: kita hidup dalam daging atau kita hidup dalam roh. Tentu kita harus memilih salah satu pilihan ini. Kita tidak bisa memilih keduanya, karena kedua ini sangat bertentangan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita hidup dalam daging, jika kita menabur dalam daging, kita akan menuai binasa. Tapi kalau kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal. Kita akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat bahwa orang-orang yang hidup dalam daging, yang dipikirkannya hanyalah kepuasan diri sendiri. Orang yang hidup dalam daging hanya mencari kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dunia ini, hanya menuruti hawa nafsu. Kita lihat, saudaraku, perbuatan-perbuatan daging itu seperti apa. Jikalau kita lihat pada ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada begitu banyak sekali perbuatan daging. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, perbuatan daging sangat rentan terjadi dalam kehidupan orang muda. Kenapa saya katakan demikian? Karena hidup orang muda itu sedang mencari masa jati diri sendiri. Hidup orang muda sangat rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitar, baik itu teman, keluarga, maupun saudara-saudara, sahabat terdekat. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, perbuatan daging sangat rentan terjadi dalam orang muda itu seperti dalam pergaulan. Kita lihat bahwa yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita, ada balapan liar, ada narkoba, ada pesta pora, minuman keras, ada tawuran di jalanan. Itu semua karena pengaruh dari teman-teman sebayanya. Nah, kita lihat bahwa orang yang hidup dalam roh, tapi kita lihat bahwa orang yang hidup dalam roh akan menunjukkan kasih. Orang yang hidupnya dipimpin oleh roh akan menunjukkan sukacita. Kita lihat bahwa ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Demikianlah orang-orang yang hidup dalam roh akan menunjukkan 9 buah roh. Jadi saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, berarti hidup dalam roh atau hidup menurut roh itu adalah menaati pimpinan roh, mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, menuntun langkah kita sehingga kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk melakukan setiap perintah-perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Hidup dalam roh adalah status baru kita sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang hidup dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Hidup dalam roh atau hidup dipimpin dalam roh akan membuat kita mampu menolak, mampu menangkal segala macam perbuatan daging. Saudaraku, selama orang percaya dalam hidup dalam dunia ini selalu terjadi pertentangan antara hidup dalam daging atau hidup dalam roh. Namun kehidupan orang percaya tidak semesti gagal, karena Tuhan kita sendiri Yesus Kristus telah menaklukkan kuasa maut dan telah menghapus dosa-dosa kita. Meski demikian kita tidak harus mempermainkan Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, berarti kita tidak hidup lagi dalam kedagingan, kita hidup dalam kasih Allah. Oleh karena itu kita bersungguh-sungguh memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup untuk Tuhan dan kita pun mati juga untuk Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita hidup dipimpin oleh roh. Marilah kita hidup menaati perintah-perintah Tuhan dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, dan bahkan melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Demikian saudaraku ya, firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada kita semua. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang telah kita bacakan boleh bertumbuh berakar dan berbuah di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk mengenal firman Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.